warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasuh Hafiz. Di sini saya akan menyajikan biografi tentang Buya Yahya, seorang ulama muda. Buya Yahya memiliki nama panjang yaitu Yahya Zainul Ma'ruf yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1973. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur. Nama ayahnya adalah Jamzuri dan nama ibunya adalah Uti. Buya memiliki satu istri yang bernama Fairuz Ar-Rahbini. Beliau dikaruniai 2 anak. Kedatangan Buya Yahya yang memiliki nama lengkap Yahya Zainul Ma'ruf ke Cirebon pada akhir tahun 2005 dan awal 2006 pada rangka menjalankan tugas dari gurunya, Rektor Universitas Al-Ahqaf Al-Murabbi Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun untuk memimpin pesantren persiapan bagi mahasiswa sebelum kuliah di Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Untuk menjalankan aktivitasnya, Buya Yahya mengontrak di Ponpes Nurus Sidik, Taparef, Cirebon. Itu berlangsung hingga pertengahan 2006. Pada saat ini Buya belum mendapatkan izin dari gurunya untuk berdakwah ke masyarakat. Pada akhir 2006 Buya Yahya datang kepada gurunya di Yaman untuk dan mulai saat itu ia telah diizinkan untuk berdakwah di masyarakat. Buya Yahya melalui dakwahnya dari hal yang kecil, tidak terpaksa dan apa adanya. Dengan kesabarannya Buya Yahya memasuki musalah-musalah kecil hingga akhirnya dimudahkan oleh Allah untuk membuka majelis taklim di masjid terbesar di Cirebon, Masjid At-Taqwa Alun-Alun. Diselenggarakan setiap Senin malam Selasa yang semula hanya dihadiri 20 orang. Hingga saat ini jamaah memenuhi ruangan dan halaman masjid. Buya meyakini kemudahan diberikan oleh Allah karena berkat ridho dan restu para guru. Bersamaan itu juga Buya Yahya membuka puluhan majelis taklim bulanan di berbagai tempat seperti di Kota Cirebon, di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Di antaranya adalah majelis yang diadakan Masjid Al-Imam Alun-Alun Kota Majalengka, Masjid Al-Istiqomah Cilimus Kuningan, Masjid Agung Indramayu, dan lain-lainnya. Dakwah Buya Yahya tidak terbatas pada masjid-masjid, akan tetapi Buya Yahya berdakwah juga di beberapa swalayan seperti Toserba, Yogyakarta, Matahari Departemen, dan lain-lainnya. Majelis yang Buya Yahya asuh diberikan nama Majelis Al-Bahjar, sekaligus nama pesantren yang saat ini dirintisnya. Tahap perkenalan Buya Yahya dengan masyarakat melalui kesabarannya untuk bersilaturahmi ke musola-musola dan masjid-masjid. Kebetulan Buya Yahya pada pertengahan 2006 selama 1 tahun sempat berjuang di studio radio Islami Salma 101 FM, yang saat itu Buya Yahya mendapatkan kepercayaan sebagai direktur operasional radio tersebut. Selama itu pula Buya Yahya mencoba menghadirkan dakwah lewat radio dengan membuat program pesantren udara dengan mendapatkan acara radio dengan pengajian-pengajian.
perjalanan ilmiah Buya Yahya. Sebelum ke Yaman, pendidikan dasar hingga SMP diselesaikan di kota kelahirannya. Samping itu juga mengambil pendidikan agama di madrasah diniyah yang dipimpin oleh seorang guru yang soleh, Kiai Haji yang bernama Kiai Haji Imron Mahbur di Blitar. Setelah melanjutkan pendidikannya di pesantren Darul Hah Wadawah Al-Bangil Pasuruan Jatim di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yaitu pada tanggal 1988 hingga 1993. Pada tahun 1993 hingga 1906 mengajar di pesantren Darul Lagwah Wadaah Bangil Pasuruan sebagai masa khidmah Buya Yahya di pesantren tempat Buya Yahya pernah menimba ilmu. Pada tahun 1996 berangkat ke Universitas Al-Ahqaf atas permintaan sang guru Al-Murabbi Al-Habib Hasan Baharun hingga akhir 2005. Buya Yahya selama 9 tahun di Yaman belajar fikih, diantaranya kepada para mufti Hadramaut, Syekh Bafadul, Syekh Muhammad Al-Khatib, Syekh Muhammad Bawudon, dan Habib Al-Masyur bin Hafiz. Dari Habib Salim Asyitiri, Buya Yahya sempat mengambil beberapa disiplin ilmu, diantaranya fikih, akidah, ilmu Al-Quran, dan mutolah al-hadis. Walaupun Buya Yahya tidak tinggal di pesantren Habib Salim Asyitiri, Buya Yahya mendapatkan kesempatan yang sangat banyak untuk belajar dari beliau. Sebab di pagi hari Habib Salim mengajar di kampus dan sore hari hingga malam Buya Yahya mendapat waktu khusus selama hampir 2 tahun untuk belajar ilmu hadisnya. Diambil dari beberapa guru, diantaranya adalah Dr. Ismail Khadim Al-Aisawi dan Muhammad Al-Hafid Asyingkiti. Benar bacanya. Syekh Muhammad Amin Asyingkiti dan Syekh Abdul Walad Assalam Asyingkiti. Semuanya adalah dari Asyingkiti Murtania, yang mereka adalah para ulama dalam mazhab Maliki. Dan Dr. Mahmud As-Sulaimani dari Mesir. Ilmu bahasanya yang diambil dari Syekh Muhammad Al-Hafid Asyingkiti, dengan kitab terakhir yang dikaji adalah Turah Al-Qudul Jama'an dalam ilmu Balaghah. Setelah Yayasan Al-Bahjar mendirikan lembaga pendidikan formal tingkat SD, SMP, dan SMA, sekarang Buya melangkah untuk mendirikan lembaga pendidikan perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menampung para santri yang akan dikader untuk menjadi juru dakwah yang profesional dan handal. Para santri sebagai calon ulama harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab tuntutan umat dalam berdakwah. Mereka juga harus memiliki wawasan keilmuan yang luas untuk bekal berdakwah. Bukan hanya untuk ilmu agama tetapi juga ilmu sosial lainnya.
Atas dasar ini Buya Yahya memprakarsai pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Bahjar sebagai wadah akademik para santri. Jurusan yang dibuka adalah manajemen haji dan umroh atau MHU, hukum tata negara atau HTN, manajemen pendidikan Islam atau MPI, ekonomi syariah atau EKOS, dan pendidikan matematika atau PM. Sekarang Buya Yahya aktif berdakwah di masyarakat dan mengurus Majelis Al-Bahjar dan lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjar yang berpusat di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan cabangnya di berbagai wilayah di Indonesia dan mancanegara. Salah satu karya tulis Buya Yahya ada 12, salah satunya indahnya memahami perbedaan para ulama. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ada 8, salah satunya ahkamu ghairil muslimina bil Indonesia. Kesimpulannya Keteladanan sama keistimewaan yang paling menonjol. Keteladanannya kita harus jadinya. Keteladanan dari Buya Yahya adalah kesabarannya dan terus apa lagi tuh Bu? Tadi dulu ya Bu. Itu bahasa tadi lagi katanya. Kesabarannya dan tetap meminta izin kepada guru tetap menuruti gurunya walaupun belum diizinkan. Terus sama keistimewaan Buya Yahya adalah bisa mendirikan pesantren, berdakwah dari hal yang kecil, sama mendirikan lembaga untuk berdakwah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.